Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa sejak Januari 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia dikejutkan dengan suatu wabah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia atau biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini bermula di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, yang ditularkan oleh hewan liar yang diperjualbelikan. Sejak itulah virus ini mulai menyebar. Virus ini dapat menyerang siapa saja tanpa memandang pangkat, kedudukan, kaya, miskin, usia, agama, dan ras. Oleh karena itu, mari kenali gejala-gejala COVID-19. Adapun gejala yang pertama yaitu mengalami demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, mengalami batuk, dan selanjutnya yaitu mengalami sakit tenggorokan, kemudian badan mengalami letih dan lesu, dan yang paling parah yaitu mengalami sesak nafas sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. WHO telah menetapkan protokol kesehatan untuk menghambat dan menghindari penularan COVID-19 ini. Sedangkan di Indonesia menerapkan PSBB. Kemudian PSBB ini telah menciptakan budaya baru dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman pada tahu tidak apa sih itu budaya hidup baru di tengah adanya pandemi COVID-19 ini? Budaya hidup baru sebagai penyebutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk menyesuaikan diri akibat adanya COVID. Beberapa budaya tersebut yaitu yang pertama budaya gotong royong, yang kedua yaitu budaya bersih dengan memakai masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan yang ketiga adalah budaya antri dan jaga jarak. Yuk, simak ulasan lebih lanjut ketiga hal tersebut. Budaya gotong royong. Pernah nggak kalian terbayang jika kalian hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa orang lain di sekitar kita? Pasti tidak akan mungkin kan? Apalagi kita adalah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Budaya gotong royong pada zaman sekarang ini sudah banyak bentuknya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat bisa membantu dengan bergotong royong dalam 3 dimensi. 3 hal itu ialah mencegah, membantu menghadapi pandemi COVID-19, dan membantu sesama yang terdampak kehidupannya pada COVID-19. Nah, apa saja cara untuk menerapkan gotong royong dalam 3 dimensi tersebut? Yang pertama yaitu gotong royong dalam mencegah penyebaran COVID-19. Caranya yaitu masyarakat secara sadar dan aktif saling mengingatkan agar menjaga jarak. Selain itu juga kita bisa menerapkannya dengan tidak keluar rumah saat tidak ada kepentingan. Dan ketiga yaitu kampanye kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun. Dengan mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti protokol kesehatan, itu sudah merupakan budaya gotong royong. Namun, sebelum kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita, mulailah dari diri kita sendiri untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Kemudian, dimensi kedua dalam menghadapi COVID-19 dengan cara bergotong royong ini, yaitu dengan cara gotong royong dalam membantu penanganan COVID-19. Kita yang mampu secara ekonomi bisa membantu menyediakan alat pelindung diri atau alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan rumah sakit. Kita bisa menyumbangkan alat-alat yang dibutuhkan rumah sakit dalam hal penanganan COVID ini. Kemudian, tak hanya itu, individu yang memiliki keahlian di bidang kesehatan juga bisa menjadi relawan membantu sejumlah rumah sakit dalam menangani wabah ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat video berikut yang menceritakan tentang relawan yang secara sukarela memberikan dirinya dalam menangani COVID-19 ini. Ya, 2 mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Depok rela menjadi relawan untuk menangani pasien COVID-19. Mereka menyatakan menjadi relawan merupakan panggilan tugas negara yang harus dilaksanakan.
Dua mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Sri Agustin Tabara dan Sofina Profesi adalah contoh Kartini pejuang COVID-19. Keduanya rela meninggalkan sanak keluarga, mempertaruhkan nyawa demi meringankan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Mahasiswa Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia ini telah menjadi relawan sejak 1 April lalu. Menurutnya, di momen Hari Kartini ini, wanita harus menjadi garda terdepan untuk membantu negara dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kemudian, dimensi ketiga dalam menghadapi COVID-19 dengan cara bergotong royong ini yaitu dalam membantu sesama warga masyarakat jika akibat wabah ini menyebabkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi warga lainnya. Misalnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelas penerapan gotong royong pada dimensi ketiga ini, kita bisa melihat video berikut ini. Saudara, warga Desa Pagerdawung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah punya cara sendiri untuk membantu masyarakat yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Warga bisa menyumbang bahan makanan yang ditempatkan di pinggir jalan. Bagi yang membutuhkan bisa mengambilnya dengan gratis. Gotong royong warga untuk membantu tetangga mereka yang terdampak pandemi virus corona tampak di Desa Pagerdawung, Kendal, Jawa Tengah. Sehari-hari warga membawa bahan makanan atau makanan siap saji dan menaruhnya di lokasi yang sudah ditentukan di pinggir jalan. Biasanya makanan dikumpulkan pada pagi dan sore. Pihak desa menyiapkan tempat untuk menaruh bahan makanan ini sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang membutuhkan, khususnya di saat pandemi corona. Warga yang terdampak pandemi bersyukur tetangga mereka sukarela membantu pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, sudah jelaskan ada 3 dimensi dalam menghadapi COVID-19 dengan cara bergotong royong. Hal itu bisa kita terapkan pada masyarakat lingkungan di sekitar kita. Dengan cara itu kita bisa menghadapi COVID-19 secara bersama-sama. Nah, untuk lebih jelasnya, saya berikan satu video penutup untuk menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya bekerja sama dalam menghadapi COVID-19 ini. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang siap berkorban demi meneruskan asa. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang harus pintar mencari kesempatan baru. Ada yang setia memastikan keamanan. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus berjuang menuntut ilmu di tengah pandemi. Saat ini, ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Ada yang terus mengayuh harapan. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Selanjutnya, budaya baru di tengah pandemi COVID-19 adalah budaya antri. Budaya antri di tengah pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan cara yaitu menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak, dan yang terakhir adalah tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu seperti menggunakan masker. Budaya baru seperti budaya antri di tengah pandemi COVID-19 dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Dapat kita lihat pada gambar bahwa calon penumpang KRL di stasiun Kota Bogor telah menerapkan budaya mengantri di tengah pandemi COVID-19 seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan tetap berada pada garis yang telah ditentukan. Dengan kita selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, maka penyebaran COVID-19 akan berkurang dan dapat diminimalisir dengan baik. Selanjutnya, budaya baru di tengah pandemi COVID-19 adalah budaya bersih dan sehat. Budaya bersih dan sehat dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah berolahraga. Berolahraga di tengah pandemi COVID-19 tidak mustahil dilakukan dan bahkan semestinya berolahraga kian lebih digiatkan agar lebih menjaga kebugaran tubuh.
tubuh yang sehat dan bugar akan lebih sulit dimasuki oleh virus karena memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan, maka olahraga bisa lebih bermanfaat bagi semua orang. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita aman dalam berolahraga di masa pandemik dapat kita lihat pada video berikut ini. Adalah mencuci tangan dengan sabun. Dengan mencuci tangan dengan sabun, maka dapat membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Dan langkah-langkah mencuci tangan dengan sabun yang benar menurut WHO dapat kita lihat pada video berikut ini. Adalah menjaga sistem imun tubuh. Dengan kita menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh, maka kita akan terhindar dari virus. Cara menjaga sistem imun tubuh dapat kita lihat pada video berikut ini. Maka dari itu, mari kita semua untuk menerapkan budaya baru yang tengah terbentuk di era pandemi COVID-19. Nah, apabila ketiga budaya tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan, maka kita semua dapat melalui pandemi ini.